Shalom adik-adik semua. Shalom. Halo Kak. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Nah, sekarang kakak coba mau lihat senyumnya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang kelihatan gigi. Ayo senyumnya ke layar. Ayo mana senyumnya? Udah mandi belum? Kalau udah mandi, pasti senyumnya sumringah gitu. Nah, gimana adik-adik kabarnya hari ini? Baik semua? Puji Baik, Tuhan, Kak. baik ya. Tuhan. Siapa yang udah sarapan? Masih dikit ya yang udah sarapan ya, karena masih pagi. Nah, kakak yakin dan percaya kita semua sudah siap untuk memuji Tuhan, amin. Sekarang kita mau siapin hati kita, yuk kita mau mulai ibadah kita mau katakan selamat pagi Bapak. Dengan sungguh-sungguh kita mau bilang selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita ulang lagunya dari awal ya. Kita mau sapa sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekarang kita mau satuin hati kita, yuk mari kita bersatu dalam doa. Shalom Tuhan Yesus, shalom Bapa, shalom Roh Kudus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Biarlah ibadah kami penuh dengan sukacita dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus beserta kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Yuk kita sama-sama katakan, amin. Sekarang kakak mau tes semangatnya lagi. Shalom adik-adik. Boleh dinyalain speakernya dulu. Shalom Kak.
Yes. Kalau kakak bilang fulkit, kayak minggu sebelumnya ya, kalau kakak bilang fulkit, kita baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Oke? Siap? Fulkit. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Tuhan masih semangat untuk memuji Tuhan hari ini? Oke, sekarang kita mau angkat satu lagu pujian I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. How deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nih kakak yakin dan percaya adik-adik pasti semuanya diberkati oleh Tuhan, banyak kesaksian. Kakak boleh buka ruang kesaksian, tapi untuk minggu ini mungkin hanya yang kemarin ditunjuk aja ya. Boleh ada yang kemarin ditunjuk siapa? Ayo, boleh kesaksian? Ada? Cece dan Jelita, terus Pak Ustadznya belum ada. Cece sama Jelita yang kemarin ditunjuk. Boleh. Oke, Kak. Oke, Kak. 2, 3. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bertolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Makasih. Terima kasih Cece dan Jelita. Sekarang kita mau kesaksiannya kakak tutup. Yang ditunjuk lagi mungkin minggu depan ya. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Semuanya boleh persiapkan hatinya, boleh lebih sungguh-sungguh lagi. Mungkin ada yang belum tahu lagunya, tapi nggak apa-apa kita nyanyi bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Kalau yang udah tahu lagunya, boleh kita nyanyi sama-sama, oke? Judulnya Bilang Kau Tak Besertaku. Bila engkau tak besertaku,
pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Ya. Langkahku setiap waktu berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kita ulang lagunya sekali lagi ya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Yuk semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan untuk memimpin setiap langkah kami. Kami perlu penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang kami dengar dan yang akan kami dengar itu dapat membimbing kami tetap di jalannya Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan agar hati kami dapat menjadi tanah yang subur agar setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami juga serahkan kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah maksud dari hatinya Tuhan saja yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman yang udah bisa milik kelasnya, silakan. Shalom Kakak Christine, Bang Gabriel. Shalom, Kak. Nah, kita mulai ya, sambil menunggu. Nah, ada Abang David nih, sambil menunggu teman-teman kakak-kakak kelas kecil yang lain. Oke, siap ya. Nah, sebelumnya Kak Alex share screen dulu. Oke. Tara. Ya. Terlihat ya di layarnya. Hari ini tanggal berapa? Sekolah minggu 27. Ya, sekolah minggu kelas Batita kecil. Sebentar kita akan mulai, oke? Jadi siapin semua, duduk yang baik. Nanti saat kita mulai, nggak apa-apa, speakernya boleh dibuka, tapi tetap tenang ya.
supaya nggak capek buka tutup, tapi tetap tenang aja. Nah, hari ini adalah sekolah minggu tanggal 27 Februari tahun 2022 ya adik-adik. Kak Alek, ya, Kak Alek masih membahas firman Tuhan minggu lalu adik-adik. Minggu lalu adik-adik. Nah, sebelum kita mulai, ada yang udah bisa baca? Waktunya kuis. Waktunya kuis nih. Jadi siapin ya. Siapin. Nanti karena di layar Kak Alek nggak kelihatan, jadi sebutin namanya, tunggu Kak Alek panggil, baru jawab ya. Boleh? Bisa? Abang Gabe, Kakak Gloria, Abang Henok, Kakak Christine, Bang Gabriel, Kakak Sila, Kakak Sila, Dede Ivana. Oke, siap ya? Nanti kita ada kuis nih. Kuisnya masih masih berhubungan firman Tuhan minggu lalu kok. Oke. Nah, firman Tuhannya adalah, kuisnya adalah 1, 2, 3. Kuis yang pertama, siapa nama anak-anak Bapak Ishak? Sebutin namanya. Moses. Moses. Oke, silakan Mas Moses. Ini Esau dan Yakub. Esau dan Yakub. Kita lihat jawabannya. Wah. Oke, Mas Moses dapat poin minggu ini. Kakaknya bernama Esau. Dia suka berburu. Adiknya bernama Yakub. Dia sukanya memasak atau bantu-bantu di rumah. Ya, anak rumahan kayak Kalek. Oke, thank you Mas Moses. Berarti masih ada teman-teman yang lain yang bisa jawab. Nah, pertanyaan kedua. Siapa Yakub pergi? Sebutin namanya. Gabe. Gabe. Oke. Silakan Bang. Bang Gabe. Ke rumah Laban. Ke rumah Laban. Apa? Jawabannya. Iya, pamannya yang bernama Laban. That's right. Wuhu, Oke. Bang Gabe, Mas Moses ya, minggu ini sudah menjawab. Satu lagi nih. Pertanyaannya adalah, sebutin namanya ya. Berapa tahun Yakub bekerja kepada Laban untuk mendapatkan Rahel? Sebutin namanya. Kakak Christine. Silakan Kakak Christine. 14 tahun. Tepuk tangan dong buat semua yang hadir hari ini dan buat teman-teman kita yang udah jawab 3 orang. Ada Mas Moses, ada Gabe, dan Kak Christine. Nanti Kakak Kalek laporin ke Kak Novi ya. Thank you. Nah, berarti kita siap untuk firman Tuhan. Yang baik ya. Kita mau lanjut nih firman Tuhan minggu lalu. Jadi kalau minggu kita ada firman Tuhannya tentang Yakub yang pergi dari rumah omnya Laban, membawa keluarganya, baik Lea, baik Rahel dan anak-anaknya dan semua harta bendanya untuk menemui kakaknya Esau. Lalu di tengah jalan Yakub istirahat tetapi tidak istirahat dengan baik. Ternyata dia harus bergulat ya. Minggu lalu Kak Grenda ajarin bergulat, bergumul sama Tuhan. Jadi ada sesuatu yang Yakub harus lakukan bersama Tuhan. Nah, ketika itu sudah selesai, pagi-paginya setelah matahari terbit, Yakubnya bangun, ya kan? Yakub tuh bangun adik-adik. Pas dia bangun, dia melayangkan pandangnya. Melayangkan pandangnya itu kalau Kak Alek bilang tuh seperti gini nih. Wow, melirik jauh, melihat jauh pandangannya. Ternyata adik-adik, dia melihat abangnya Esau datang dengan diiringi 400 orang.
kok Kaleb tahu sih 400 orang? Nah, sebelumnya Yakub mengirim hambanya untuk bertemu dengan Esau supaya abangnya Esau tahu kalau Yakub dan keluarganya datang untuk berkunjung kepada abangnya. Jadi abangnya itu Esau datang menyambut menyambut adiknya dan keluarganya itu dengan menyertakan 400 orang. Wah, Esau mendatangi Om Yakub dengan 400 orang ya. Tetapi kalau adik-adik ingat 400 orang itu banyak atau sedikit? Misalnya nih Moses mau datang ke kampung, udah bilang sama sama keluarga di kampung, saya mau datang. Tiba-tiba yang nyambut satu kampung 400 orang. Kaget gak? Pasti kaget ya. Iya, ada apa sih? Ada apa sih? Kok rame bener? Orang mau pulang kampung doang aja. Nah, tetapi kalau itu keadaannya semua baik-baik aja ya, adik-adik. Tapi beda dengan Yakub ini. Karena Yakub tahu dia telah melakukan hal yang salah sama abangnya Esau pada waktu lalu. Jadi kesannya Esau membawa 400 orang ini, pikirnya Yakub, wah, jangan-jangan saya mau ditangkap nih, jangan-jangan saya mau dihukum. Biasanya kalau kalau ada orang bersalah, kalau didatengin orang banyak, ada gemeter ya, takut. Aduh gimana nih, ramai bener nih yang mau datengin saya. Gitu, adik-adik. Lanjut. Melihat hal tersebut, lalu Yakub membagi rombongannya menjadi beberapa kelompok, menjadi beberapa formasi. Jadi dia mulai mengatur rombongannya. Jadi rombongan yang paling depan yang nanti akan berjalan sama dia adalah para budak-budaknya, para anak-anak pembantunya. Jadi yang di depan tuh, bagian depan, kalau kita berbaris-berbaris, itu paling depan Yakub dan semua hamba-hambanya, pembantu-pembantunya dan anak-anaknya. Nah, bagian belakang itu ada Lea, ada Lea dan anaknya. Dan yang paling terakhir, jadi ada tiga tuh ya, ada tiga rombongan. Yang terakhir beserta dengan hartanya ada Rahel dan Yusuf dan anak-anaknya yang lain ya, gitu. Jadi ada berapa kelompok? Ada 3 kelompok ya, ingat ya. Nanti jadi pertanyaan lagi deh, oke? Ada 3 kelompok. Nah, jalan tuh mereka, jalan. Akhirnya jalan menuju abangnya yang bernama Esau, adik-adik. Kenapa Yakub membuat kelompok itu? Karena Yakub berpikir seperti ini nih, nanti sekiranya aku benar-benar mau dihukum sama abangku Esau, ditangkap, mereka yang di belakangku siapa? Siapa aja, yo? Siapa aja tadi Kaleb bilang? Mereka di belakangku ada siapa aja? Ayo, ada siapa adik-adik? Rombongan yang nomor 2, nomor 3 ada siapa? Ada istri dan anaknya, ada Lea dan anak-anaknya, ada Rahel dan anak-anaknya. Mereka punya kesempatan untuk melarikan diri adik-adik dari penangkapan, dari hal-hal yang salah yang mungkin abangnya Esau lakukan kepada Yakub dan keluarganya. Gitu. Jadi mereka mungkin nanti nggak semuanya ditangkap. Tetapi adik-adik, tahu nggak? Nah, tuh, ada kedua budak, Ibu Lea dan Rahel. Tetapi ternyata
saking ketakutannya adik-adik, Yakub yang ngerasa bersalah banget, dia sampai sujud 7 kali dengan mukanya sampai ke tanah. Wah, kalau sujud kayak gimana? Ada yang tahu? Coba silakan jawab. Kalau sujud gimana modelnya? Kalau sujud posisinya di bawah apa di atas? Sujud itu biasanya dia kayak hampir tiduran ya. Ada yang mungkin tiduran, tapi ada yang duduk tapi kepalanya ditaruh ke depan sampai menyentuh tanah. Itu namanya sujud ya. Dia sampai saking takutnya, gemeter, nangis, sampai dia sujud karena melihat abangnya Esau makin lama makin datang dan rombongannya makin lama makin kelihatan banyak dan besar jumlahnya. Dia sujud dulu. Aduh, gitu. Gimana nih dengan Esau? Jangan-jangan aku dihukum. Aduh. Nah, coba Kalek mau tanya, apa yang dilakukan Yakub pada waktu-waktu sebelumnya kepada Esau? Silakan jawab. Ada yang bisa jawab apa yang Yakub lakukan kepada abangnya Esau pada waktu-waktu sebelumnya? Ada yang mau jawab? Teman-teman adik-adik Kalek di kelas ini. Ayo. Mengambil hak sekolahnya. Oke, Mas Moses mengambil hak kesulungan yang pertama. Terus yang kedua tuh, apalagi? Tuh, yang dia pakai bulu domba tuh. Hak kesulungannya kan. Waktu itu ada kesepakatan ya dengan semangkuk. Nah, setelahnya tuh pas pulang di rumah, apa yang Yakub lakukan? Yang dia pakai bulu domba, terus sama Bapak Ishak diapain? Ayo, Mas Moses sudah benar tuh satu. Ada lagi yang mau tambahin? Diapain tuh sama Bapak Ishak ke Yakub? Berdoa. Iya, diberkati, didoain. Jadi udah hak kesulungannya diambil. Hak kesulungan tuh hak anak pertama ya, yang kalian pernah ceritain. Khususnya nanti jadi pemimpin, jadi yang punya harta. Mainan enggak, Mas? Terus ternyata pas kedua, pas pulang ke rumah, berkatnya diambil. Berkat ilahi, berkat-berkat dari Tuhannya diambil. Jadi Esau ketipu 2 kali sama Yakub. Wah, marah banget kan Esau tuh. Bayangin adik-adik, semua harta duniawinya diambil, harta berkat dari Tuhan pun diambil sama Yakub. Esau pun akhirnya marah. Nah, Yakub teringat itu. Aduh, gimana nih? Nanti aku dihukum. Tolong gitu kan. Kalau di film-film gitu kan, ada pada saking takut ya. Sampai sujud di tanah sampai lalu apa yang terjadi adik-adik? Nah, yang bisa baca, yuk bantu Kalek baca ayatnya. Tapi yang terjadi apa? Kejadian 33 ayat 4. Ayo, siapa yang bisa baca? Bantu Kalek. Kakak Christine ya? Apa Gabriel? Silakan. Saya. Oke, nggak apa-apa, baca bareng-bareng. Sudah siap semua? Sudah siap mau baca? 1, 2, 3. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Dekapnya dia dipeluk lehernya dan dia lalu bertangkaplah mereka. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah bantu baca. Tetapi yang terjadi, yang tadinya Yakub pikir, aduh, saya pasti ditangkap, dipukuli, dimasukin penjara, ya kan, ruangan gelap, ya kan.
ambil hartanya, tetapi abangnya Esau malah lari. Lari terus, Yakub sini. Langsung dipeluk. Karena sudah sangat kangennya, sangat rindunya Esau dengan abang Yakub. Ternyata dipeluk dan diciumnya. Ternyata yang terjadi adik-adik, abang Esau udah maafin Yakub, ya kan? Nanti teman-teman yang udah bisa baca, silakan ulang firman Tuhan lanjutannya ya, Kejadian 33 ayat 5 dan seterusnya. Ternyata Esau sudah maafin Yakub, adik-adik. Kita tahu bahwa Esau dan Yakub kini telah berdamai. Peace and love kata teman-teman Kalek di luar. Sudah damai, udah nggak lagi berantem, udah nggak lagi namanya iri-irian. Mentang-mentang punya harta banyak, mentang-mentang punya baju bagus, nggak mau deket-deket, nggak mau kenal-kenal saya gitu. Tapi enggak, Esau meskipun keadaannya sudah dibohongi berkali-kali sama Yakub, diambil semua berkatnya, tapi Esau ternyata kangen, ternyata sayang, ternyata mengampuni adiknya Yakub. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa adik-adik. Ya kan? Tuh. Nih, pesan Tuhan hari ini ternyata mengajarin kita hal yang berharga banget. Hal yang berharga banget, yaitu arti penting dari pengampunan. Nah, ada ayatnya di bawah, tolong dibantu baca lagi. Siapa? Mungkin Kakak Christine lagi, atau ada yang mau baca? Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Silakan. Kelihatan? Siapa mau bantu Kalek baca? Silakan. Manuela. Oke, Kakak Ella, silakan. Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang Nah, itu baca. Iya, itu baca. Ya. terhadap Yang kencang. Sabarlah kamu seorang yang kencang. Alex nungguin. yang Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan. Nah, telah mengampuni kamu. Nah, kamu pergi berbuat jugalah jugalah demikian. demikian.
Terima kasih banyak, Kakak Ella. Nah, tuh, Kalek ulang ya, seperti tadi teman kita Manuela sudah baca. Kolose 3 ayat 13 tadi. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Nah, adik-adik, Halek mau ingetin, tambahin lagi hal yang penting. Jadi arti pengampunan tuh seperti ini. Kalau hati kita nih, coba kita bikin hati. Sama-sama bikin hati. Ada yang begini ya, begini atau begini. Bikin hati. Dipenuhin rasa marah, rasa benci, gitu. Jalanin hidupnya enak nggak? Seneng nggak? Mukanya ceria nggak? Pasti nggak seneng-seneng, nggak ceria, nggak bahagia, nggak bisa senyum, ya kan? Nggak bisa senyum kayak teman-teman hari ini. Nah, akhirnya semua rasa kesel, semua rasa iri hati, terus dendam, awas ya, lihat nanti kamu, awas nanti aku balas kamu, membawa kita akhirnya kepada hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang buruk. Contohnya kita jadi menjauh, nggak punya teman. Akhirnya kita jadi berantem, ya kan, pukul-pukulan karena nggak suka, karena iri hati, karena benci, karena dendam, ya kan, pukul-pukulan tuh, suka jahat sama teman. Akhirnya mulut kita nih suka menghina, dasar kamu jelek, dasar kamu tidak punya, dasar kamu, wah pokoknya semua dasar-dasar lah, dasar-dasar apa gitu, bukan dasar Pancasila ya, dasar kamu, pokoknya menghina. Akhirnya mulut kita juga tidak melakukan hal yang baik. Tuh. Kalau semuanya di hati kita penuh hal-hal yang salah, adik-adik. Ya kan? Contohnya siapa yang punya teman atau punya saudara, misalnya sampai hari ini mungkin sampai hari ini, aku nggak mau ke rumah si A, aku nggak mau main sama si B, habis orangnya nyebelin, habis mainanku dirusakin, habis bajuku diambil, aku nggak mau menjauh-jauh aja, aku nggak mau main aku nggak mau pergi pak sama dia gitu. Akhirnya kita nih jadi menjauh, bukannya dekat tapi menjauh, teman-teman, adik-adik, kayak gitu ya. Bahkan saking terburuknya ada loh teman-teman Kak Alek seumuran dan ada yang di bawah juga di luar sana, benci sama papa sama mamanya, padahal papa mamanya sudah meninggal, sudah tiada, karena mungkin papa mamanya dulu suka menghukum, ya kan, suka memukul, karena teman-teman Kak Alek suka berbuat hal yang salah, tapi dia benci, dia nggak belajar untuk berubah menjadi hal yang anak yang baik gitu kan, hanya suka main-main, merusak barang, nggak pernah mau pulang gitu kan. Tapi mama papanya udah meninggal, terus dia benci, dia simpen sampai orang tuanya meninggal. Nah, kayak gitu adik-adik. Kalau hati kita nih nggak dijaga, bahkan sampai hal-hal ke depan pun kita masih simpen. Akhirnya hidup kita rusak. Hidup kita akhirnya sulit mengampuni. Padahal mengampuni itu baik. Kalek mau kasih rahasianya ya. Tahu nggak adik-adik? Kalau orang-orang yang bisa mengampuni hanyalah orang-orang hebat. Tapi kalau orang-orang yang nggak hebat, yang biasa-biasa aja, biasanya nggak akan pernah bisa mengampuni. Jadi kalau adik-adik
teman-teman Kalek di sekolah minggu adalah anak-anak yang hebat, cool kids, anak-anak yang luar biasa, berarti sangat-sangat bisa mengampuni. Jangan disimpan-simpan, nggak baik. Oke? Jangan ditahan-tahan, tapi dikatakan aja kalau kita salah, maafin aku ya. Kalau orang lain salah, aku maafin kamu ya, gitu. Jadi jangan jauh-jauh, tapi deket-deket. Jangan marah-marah, tapi saling sayang, saling peduli. Coba, Kak Alek mau minta masing-masing berkata seperti Kak Alek. Mama, Papa, maafin aku ya. Sebutin namanya. Mungkin ada Kakak Gloria, Kakak Christine, Gabriel, Gabe, Manuela, Boas, ya kan? Ada Mas Moses, Noel, Kakak Sila Ivana, Kak Green, Abang Edgar, ada Natasha, Kakak Audi. Yuk sama-sama, yuk. Buka speakernya, katakan ke Mama Papa. Coba contohnya ya, kita belajar pagi ini. Sebutin namanya ya, Abang David. Sebutin namanya. Mama, Papa, maafin aku ya. Gitu. Coba yuk. Ayo, Kak Alek tunggu. Semua buka speakernya. Oke, siap. Pakai nama masing-masing ya. 1, 2, 3. Mama. Ayo duduk. Maafin. Duduk. Ya. Maafin. 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 Belum? Mas Glory? Proses ya. Oke, Moses. Terus siapa lagi? Maafin. Ayo ya. Oke. Lagi. Wow, Sorry. mau belajar. Siapa lagi? Duduk. Pak, diam aja. Kak Audi, Natasha, Mama, Papa. Nah, oke. Nah, kita kasih tepuk tangan untuk semua yang mau belajar dengan Tuhan hari ini. Terima kasih loh. Kamsya Hamidah. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Adik-adik, tentang pengampunan. Kita harus sama-sama belajar mengampuni kesalahan orang lain, dan Tuhan pun akan selalu mengampuni kesalahan kita. Ya. Nah, ayat hafalannya. Mau yang panjang atau yang pendek? Yang pendek. Nah, yang pendek aja ya. Kalau set 3 ini ya. Kan pendek ya. Oke. Nih, ayat hafalannya adalah siap. Yuk, sama-sama buka lagi speakernya. Buka lagi. Ini ayat hafalannya. Ayat 23. Nah, sampai ayat 20. Ya. Sama kita baca. 1, sama-sama. Ayat 2, 3. Jagalah Jagalah hatimu hatimu dengan dengan kelembutan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Oke, Amsal 4 ayat 23 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, oke, adik-adik. Oke, thank you loh. Yuk. Aku nggak bisa dapat pertanyaan yang udah tahu nih.
Kita mau berdoa dulu ya. Ayo berdoa dulu. Kita mau berdoa. Kita berdoa silakan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami semua berkesempatan untuk beribadah sama Tuhan. Bahkan kami juga telah diberkati oleh firman Tuhan dari kisah Yakub dan Esau, di mana Esau belajar dengan segala hal yang salah pada waktu lalu. Kami pun belajar juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami juga mengampuni orang-orang lain. Kami tidak sadari. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami hati yang baik, perkataan yang baik, hidup yang baik, agar kami melakukan firman Tuhan dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat Papa, Mama, Kakak, Adik, Oma, Opa yang masih menyertai kami hingga hari ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, doa berkatnya masih tetap doa ya. Shalom adik-adik. Kita semua sangat diberkati yang selalu mau mencari Tuhan, mau beribadah. Baiklah, kita kembali ke dalam aktivitas kegiatan kita yang lain kembali. Kakak dibangkit berdiri, kita akan menerima doa kita. Baik. Angkat kedua tangan dan terimalah. Damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai hari-harimu, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin. Nah, ada lagi nih adik-adik. Tugas aktivitas minggu lalu ya. Kak Gren sudah siapkan buat kita semua. Oke. Nah, inilah aktivitas dari mewarnai minggu tanggal 20 Februari lalu ya. Siapa saja yang sudah mengerjakannya? Oke, ada Abang David Asyiholat dari kelas kecil. Ada Kakak Christine dari kelas kecil. Mas S dari kelas kecil. Gabe dari kelas kecil. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok pertama ini, ada 4 orang. Wah, keren. Next. Ada Ade Natasha dari kelas balita. Ada Kakak Audrey dari kelas balita. Ada Abang Gabriel dari kelas balita. Ada Abang Noel dari kelas balita ya. Tepuk tangan juga untuk kelompok kedua ini. Nggak bisa pertanyaan. Ada 8 orang yang sudah setia. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Waktunya kita foto-foto. Oke. Buka kameranya. Semua udah siap? Abang Noel, Edgar, foto dulu. Oke, ya. Oke. Foto ya. Oke ya. Ini bangun. Iya, tuh Kakak Gloria udah keep smile. Bangun nggak? Ayo, ada Abang Henok. Abang Henok mau foto juga. Moses. Itu pendeta Alex dong. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas. Boleh sambil makan, boleh ninggalin kaleng. Bebas ya. Oke, 1, 2, 3. Waduh. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Abang Noel. Ada kakak. Bye bye. Berkati semua. Dadah kakak Alex. Dadah kakak Alex. Dadah Dede Viola, Abang Edgar, Bang David, Bang Gabe. Pak. Thank you so much.